Licht in je, mijn dierbaar geboorteland. Alleen aan jou heb ik heel mijn hart verpand. Maar dit is het, heel gelukkig en tevreden. Stil mijn gidsen in die mooie blauwe zee. Saya lihat Nyonya dalam keadaan seperti ini, Nyonya. Ini tidak bisa dibiarkan. Nyonya mertopo, Nyonya menyiksa diri. Semua orang yang bernafas sekarang sedang menikmati hidup mereka. Bahkan koki kita dan babu kita sedang berbahagia di kebun sambil memetik tomat. Kucing kita pun juga begitu. Dia berlari-lari kian kemari di halaman, guling-guling di rerumputan dan menangkapi kupu-kupu. Sementara Nyonya memenjarakan diri Nyonya sendiri di dalam rumah ini. Seakan-akan Nyonya adalah suster dari penjara. Kalau dihitung-hitung secara tepat, Nyonya sudah tidak keluar dari rumah ini. Tidak kurang dari 1 tahun, Nyonya. Dan saya akan pergi keluar. Kenapa saya harus pergi keluar? Riwayat saya sudah tamat. Suamiku sudah terbaring di kuburnya. Dan saya pun telah mengubur diri saya di dalam 4 dinding ini. Kami berdua telah sama-sama mati. Wah, ini lagi, Nyonya. Ngeri saya mendengarkannya. Sungguh, Tuan Martopo itu telah mati, Nyonya. Dan Tuhan telah memberikannya kedamaian yang abadi. Itu kalau yang Nyonya tangisi. Dan sudah sepantasnya Nyonya menyudahi itu semua. Istri saya pun telah meninggal beberapa tahun yang lalu, Nyonya. Dan tentu saja, saya berduka atas kematiannya. Sebulan penuh saya menitikkan air mata saya. Setelah itu, ya, selesai sudah. Orang tuh tak bisa terus menitikkan air matanya, Nyonya. Dan memakai pakaian hitam yang suram itu. Nyonya bahkan tidak menemui siapapun. Dan tidak pergi dari rumah ini. Sudahlah, Nyonya. Sudahilah itu. Nyonya seperti laba-laba yang tak pernah menikmati cahaya mentari yang gemilang. Pakaian-pakaian tikus telah dikritiki. Tapi, Nyonya, di tempat ini dipenuhi dengan orang-orang yang sangat menyenangkan, Nyonya. Di desa ini, Perveni mengadakan location. Wah, bintang-bintang filmnya sangat kocak. Dan asal Nyonya tahu, setiap malam minggu mereka mengadakan malam pertemuan. Wah, bintang-bintang filmnya sangat kocak, Nyonya. Mereka bernyanyi dengan indah dan cantik. Dan Raden Ismail bermain pencak, Nyonya. Nyonya tuh masih muda dan cantik. Jadi janganlah sia-siakan kecantikan Nona itu. Bila 10 tahun lagi Nyonya mau keluar dari rumah ini dan menghadiri pesta, ya sudah terlambat, Nyonya. Saya minta jangan bicara seperti itu lagi. Pak Darmo telah tahu bahwa semenjak kematian Mas Martopo, hidup ini tak ada artinya lagi bagi saya. Bapak kira saya ini hidup? Itu hanya nampaknya saja. Mengertikah Pak Darmo?
dan si Hiro diterima. Lalu Nyonya pergi pesiar atau tidak bertemu dengan tetangga. Nyonya, Nyonya, ada apa? Demi Tuhan, ada apa Nyonya? Suamiku sangat mencintai muda itu. Si Tobi itu, dia selalu tahu mengendarainya apabila meninjau kebun-kebun. Bahkan, dia pernah pula membawanya mendaki Gunung Bromo. Dia sangat gagah kalau naik kuda. Alangkah gayanya saat dia menarik tetap kuda dengan tangan-tangannya yang perkasa itu. Tobi, berilah dia rumput 2 kali lipat hari ini. Baik Nyonya, baik. Siapa itu? Padamu, saya tidak mau menerima kamu. Baik Nyonya. Nyonya, Nyonyaku. Ada orang yang ingin bertemu dengan Nyonya dan dia ingin mendesak bertemu dengan Nyonya. Sudah Bapak katakan bahwa semenjak kematian suami saya tidak mau menerima tamu. Oh, sudah Nyonya, tapi dia bilang itu adalah urusan yang mendesak. Sudah Bapak katakan bahwa saya tidak menerima tamu. Saya sudah berkata begitu Nyonya, tapi dia orang yang sangat ganas Nyonya. Dia sekarang sudah menerobos di kamar dan akan dia juga bermakan Nyonya. Baiklah, bawa dia kemari. Orang tak wadat, Baiklah Nyonya. orang-orang tanpa guna. Apa pula yang mereka kehendaki dari saya? Kenapa mereka mengganggu ketentramanku? Ya, sekarang sudah lebih tenang. Saya harus masuk biara. Ya, biara. Lalu jangan bicara. Tuan, jangan. Wadah. Nyonya, saya merasa sangat terhormat untuk memperkenalkan diri saya kepada Nyonya. Mayor Laskar Rakyat dari zaman revolusi. Ya, tapi sekarang telah berhenti dan lebih memilih menjadi pengusaha berkebun. Adapun nama saya Baitul Bila. Ya, saya terpaksa mengganggu ketentraman Nyonya karena sesuatu hal yang luar biasa mendesak. Tuan mau apa? Almarhum suami Nyonya, sahabat lama saya, dia meninggalkan 2 buah bon yang berjumlah 12.000 rupiah. Karena saya harus membayar bunga bank pada bank rakyat besok pagi. Jadi, sudahlah kiranya Nyonya mau membayar hutang tersebut. 12.000. Suami saya berhutang apa saja pada Tuan. Macam-macam. Saya mempunyai catatannya, Nyonya. Suami Nyonya berhutang beras, minyak, kacang, kedelai, dan rumput untuk kuda-kuda. Oh, rumput. Pak Darmo, jangan lupa bahwa si Tobi harus diberi rumput 2 kali lipat hari ini. Baiklah Nyonya. Bila suami saya berhutang kepada Tuan, tentu saya akan membayarnya. Tetapi sayang, hari ini uangnya tidak ada pada saya. Besok lusa bendahara saya akan kembali dari kota dan saya akan memintanya untuk membayar apa yang sepantasnya harus Tuan terima. Tapi saat ini saya menyesal tidak bisa memenuhi permintaan Tuan. Lebih daripada itu, baru tepat 7 bulannya suami saya meninggal dunia dan saya tidak bernafsu untuk membicarakan masalah uang. Dan saya sangat bernafsu untuk bunuh diri apabila saya tidak bisa membayar hutang saya besok pagi. Mereka akan merampas perkebunan saya, Nyonya. Besok lusa Tuan akan menerima uang Tuan. Saya tidak membutuhkannya besok lusa, tetapi
hari ini. Saya menyesal, tapi saya tidak bisa membayar. Dan saya tidak bisa menunggu sampai besok lusa. Tapi pada saya bilang saya tidak bisa membayar. Jadi Nyonya tidak bisa membayar. Tak bisa. Itukah kata-kata Nyonya yang terakhir? Yang terakhir, Sungguh-sungguh. sungguh-sungguh. Terima kasih. Semua orang minta saya untuk tidak merasa khawatir. Tugas pajak di jalanan tadi bertanya kepada saya, kenapa saya khawatir? Saya butuh uang. Saya merasa terjerat leher saya. Saya telah meninggalkan rumah saya sejak kemarin pagi di waktu subuh dan menagih hutang ke sana kemari. Kalau saja ada yang mau membayarnya, kan lumayan juga. Tapi ini tidak. Setan pun telah menyaksikan betapa saya harus mau menginap di penginapan tertutup itu. Di ruangan yang sempit, serta balai-balai yang dipenuhi kecoa. Sekarang, saya hanya mengharapkan Nyonya mau membayar hutang Nyonya dengan sekedar Nyonya bilang tidak bernafsu. Bagaimana saya tidak khawatir jika begini caranya? Saya kira saya sudah cukup menjelaskan bahwa bendahara akan kembali dari kota dan Tuan akan mendapatkan uang Tuan kembali. Saya kemari tidak untuk bertemu dengan bendahara Nyonya. Saya kemari untuk bertemu dengan Nyonya. Saya tidak peduli dengan bendahara Nyonya. Demi setan, saya tidak peduli. Maafkan bahasa saya tadi, Nyonya. Sesungguhnya lah Tuan, saya tidak biasa dengan bahasa seperti itu ataupun tingkah laku seperti itu. Saya tidak bernafsu untuk berbicara lebih lanjut. Nyonya? Nyonya? Nyonya! Nah, sekarang apa yang harus saya katakan? Tidak bernafsu. Memang sudah 7 bulan suaminya meninggal. Tapi toh saya harus membayar hutang saya, bukan? Suaminya meninggal begitu saja. Bendaharanya pergi entah kemana. Semoga ditelan setan di. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Apa saya harus lari dari penagih hutang itu menggunakan kereta kencana? Atau saya harus membenturkan kepala saya ke dinding batu? Ketika saya temui Sudargo itu, dia pakai taktik tak ada di rumah. Si Karto terang-terangan saja lari sembunyi. Saya juga sudah bertengkar dengan si Marni. Hampir saya lempar dia keluar jendela. Si Marni pura-pura sakit dan perempuan gila ini tidak bernafsu tadi. Sekarang apa yang saya lakukan? Tidak seorang pun yang mau membayar hutangnya kepada saya. Itu semua karena saya terlalu memanjakan mereka. Saya terlalu ramah dan sopan santun. Tapi demi setan, mulai detik ini tidak akan ada yang memperdayakan saya. Saya akan duduk di sini sampai saya mendapatkan uang saya kembali. Marahnya saya, begitu hebatnya marah saya. Segenap ulat leher saya menjadi sakit. Begitu mati. Mando! Mando! Iya, Tuan. Ambilkan saya kuas dan citron. Baik, Tuan. Cepat! Iya, Tuan.
saya luar biasa hebatnya kepada mereka. Lebih baik saya duduk di atas kotak benang daripada harus berbicara dengan perempuan. Saya begitu dingin seperti es. Hal ini menyebabkan saya sangat marah. Melihat makhluk romantis seperti dia dari kejauhan sudah cukup membuat orang berteriak minta tolong. Tuan, ini minumannya Tuan. Wah, Tuan tampak tenang di sini. Apa? Pada siapa berontak kalau sama Tidak kamu? Tuan, Hah? tidak Tuan, Kau kira aku bicara dengan siapa? Hah? tidak Tuan. Mika! Mika! Mimik Tuan. Tolong! Marah besar. Itu bebasnya Tuhan di situ. Dia kira bicara dengan siapa? Perempuan gila ini tidak mau bicara dengan saya. Ya, baik. Tuan, selama hidup saya seperti ini, saya tidak bisa mendengar suara manusia dan saya tidak bisa tahan mendengar bicara orang keras-keras. Saya minta Tuan tidak mengganggu kedamaian saya. Ya, bayarlah saya dan saya akan pergi. Tadi saya sudah katakan dengan jelas dalam bahasa Indonesia bahwa saya tak punya uang kontak. Tunggulah sampai besok lusa. Dan saya akan menerangkan kepada Nyonya kembali dengan bahasa Indonesia. Saya tidak membutuhkan uang itu besok lusa, tapi hari ini. Tapi pada saya adalah saya tak punya uang. Oh. Jadi Nyonya tidak bisa membayar. Tak bisa. Baik. Saya akan duduk di sini sampai Nyonya membayar uang saya. Nyonya sungguh-sungguh tidak bisa membayar uang saya. Jika Nyonya tidak bisa membayar uang saya hari ini dan harus menunggu sampai besok lusa, saya akan duduk di sini sampai besok lusa. Kalau Nyonya tidak bisa membayar saya sampai 1 minggu ke depan, saya akan duduk di sini sampai 1 minggu ke depan. Dan kalau Nyonya tidak bisa membayar saya sampai 1 tahun ke depan, saya akan duduk di sini sampai 1 tahun ke depan. Tuan, saya minta jangan berteriak. Ini bukan kandang kuda. Saya sedang tidak berbicara tentang kandang kuda, Nyonya. Saya berbicara, tolonglah bayar hutang saya. Tuan tidak tahu bagaimana caranya memperlakukan seorang wanita. Tentu saja saya tahu. Tidak. Tuan tidak tahu. Tuan ini orang kampung. Orang tak tahu adat. Seorang tuan yang terhormat tidak akan berbicara seperti itu di depan seorang wanita. Hebat, betul. Ya, atau Nyonya ingin saya berbicara dalam bahasa Inggris barangkali. Dear lady, would you like to lend me to your Sama sekali tak lucu. Biadab namanya. sama sekali tak lucu, biadab namanya. Hah, saya tidak tahu bagaimana bicara pada orang-orang wanita. Nyonya yang terhormat, saya telah menjumpai banyak wanita daripada Nyonya melihat burung gereja. Saya telah bertengkar 3 kali dengan wanita. Semua itu ya akibat ulah wanita itu sendiri. Saya telah meninggalkan 12 wanita dan 9 wanita telah meninggalkan saya. Ya, memang pernah. Saya berbahasa dalam bermadu, membungkuk-bungkuk dan kemalu-maluan. Saya pernah mencinta, menderita.
berkeluh kesah kepada bulan, betapa melelahkannya disiksa oleh cinta. Saya pernah mencinta dengan dahsyat, Nyonya. Mencinta sampai gila, mencinta dalam semua tangga nada, berkicau bagi ketilang tentang emansipasi dan menggelontorkan semua harta saya dalam pengaruh nafsu yang lumpuh. Tapi semua itu telah cukup. Karena wanita pada umumnya, dari yang kecil sampai yang besar, mereka itu bohong, sombong, hipokrit, tak setia dari ujung kaki sampai ujung kepala, cerewet, cis, dan menjengkelkan dengan pemikiran yang begitu memuakkan. Dan lihatlah ular ini. Dia merasa dirinya adalah makhluk yang paling artis, merasa dapat memonopoli kehidupan untuk membuat orang-orang percaya bahwa dia adalah makhluk yang paling menang. Lebih baik saya digantung jungkir balik oleh saya. Jika memang ada yang pantas dicinta dari wanita. Tetapi Nyonya, demi kehormatan Nyonya, berikan saya jawab. Apakah Nyonya pernah menjumpai perempuan yang bisa jujur dan setia? Tak pernah. Tentu saja. Karena hanya wanita tua dan jeleklah yang hanya dapat setia. Lebih mudah menemukan kucing bertanduk atau gagak berbulu putih daripada menemukan perempuan yang bisa setia. Tapi izinkanlah saya bertanya, siapakah yang jujur dan setia dalam bercinta? Lelaki barangkali. Tepat sekali. Lelaki tentu saja. Lelaki jujur dan setia dalam bercinta. Inilah suatu berita yang baru. Bagaimana Tuan sampai bisa berkata begitu? Lelaki jujur dan setia. Dengarkanlah saya bercerita, Tuan. Di sini saya bisa menyatakan bahwa dari segala lelaki yang saya temui, suami saya adalah lelaki yang terbaik. Saya mencintainya dengan hangat, dengan segenap jiwa saya, seperti yang hanya bisa dilakukan oleh seorang wanita yang muda dan bijaksana. Saya serahkan kepada kemudaan saya, kebahagiaan saya, hidup saya. Tetapi ternyata lelaki terbaik ini mengkhianati saya pada segala macam kesempatan. Ketika ia masih hidup, dia sering meninggalkan saya berbulan-bulan lamanya. Setelah ia mati, saya temukan laci mejanya penuh dengan surat-surat cinta. Ia bercinta dengan wanita lain di hadapan saya, menghabiskan harta saya dan memperolok-olok perasaan saya. Tapi bahwa saya tetap jujur dan setia kepadanya. Tapi lihatlah, sekarang ia telah mati dan saya tetap jujur dan setia kepadanya. Saya kuburkan diri saya di dalam tempat dinding ini dan akan tetap memakai baju hitam ini sampai ke liang kubur saya. Berkabung. Nyonya berkabung. Nyonya kira saya lihat. Nyonya kira saya tidak tahu kenapa Nyonya mengenakan gaun hitam yang megah ini dan mengurung diri Nyonya di dalam 4 dinding ini. Nyonya ingin meniru dong. Benar bukan? Seorang pangeran berkuda akan melewati puri ini dan berkata di dalam hati, oh, disinilah sang putri Chandra Kirana mengubur dirinya yang demi cintanya kepada suami yang telah meninggal. Luar biasa. Saya sudah cukup mengerti dengan sandiwara tolol ini. Apa maksud Tuan mengatakan kata-kata itu kepadaku? Ya lihatlah diri Nyonya. Nyonya telah mengubur diri Nyonya di dalam 4 dinding ini. Dan tidak lupa bersolek, berdandan, menggunakan pakaian begitu megah, dan serta merta tidak lupa mengenakan gincu merah menyala yang begitu mencolok mata. Alangkah lancangnya mulut Tuan. Saya minta Nyonya jangan berdiam. Saya tidak
tidak mau bayar uang yang menjadi hak saya. Saya tidak peduli apa yang akan Tuan lakukan. 1 rupiah pun saya tidak mau membayar. Karena saya bukan suami Nyonya. Itu tunangan Nyonya. Jadi saya minta Nyonya jangan membuat ribut. Saya sudah tidak tahan lagi. Apakah Tuan berniat akan duduk? Saya memang sudah duduk, Nyonya. Dengan hormat pergilah. Dengan hormat bayarlah saya. Saya sudi berbicara dengan orang biadab. Pergi. Pergi atau tidak? Tidak, Tidak. tidak. Pak Darmo, antarkan Tuan Baitul bilang ini pergi. Tuan, kenapa Tuan tidak pergi jika sudah disuruh pergi Tuan? Sebenarnya Tuan mau apa? Apa? Kau tidak bisa bicara dengan siapa? Hah? Tidak Tuan, tidak Tuan. Pentol! Hah? Di mana Suto? Mereka sedang di luar Nyonya dan saya mendadak sakit. Air. Tuan Baitul bilang, pergilah. Oh ya Tuhan, pergilah, pergi. Dengan hormat agak sopan sedikit. Engkau kasar, engkau biadab, engkau monyet. Apa katamu? Engkau biadab, engkau monyet. Wah! Atas apa Nyonya menghina saya? Habis mau apa lagi? Tuan kira saya takut pada Tuan? Hah, Nyonya kira karena Nyonya adalah makhluk yang paling romantis. Jadi Nyonya berhak menghina saya untuk mendapat balas. Saya minta Nyonya. Saya harus menyelesaikan ini dengan cara dua. Apakah karena Tuan mengira karena Tuan begitu gagah, lalu saya takut pada Tuan? Saya jelaskan sekali kepadamu Nyonya. Tidak seorang pun berhak menghina saya. Sekalipun Nyonya adalah seorang wanita. Seorang yang loyo di atas ranjang katanya. Badak, kamu badak, badak. Ya, badak, tiada monyet. Inilah saatnya membuang tahayul lama. Bahwa hanya lelakilah yang seharusnya memberikan kepuasan di atas ranjang. Kalau kita mau berbicara perihal kesetaraan, seharusnya semua aspek menjadi perhatian. Jadi Tuan betul-betul mengajak saya berduel atau bagaimana? Ya, segera. Segera. Saya kurang berlatih tinju, tapi suamiku punya banyak senapan di sini. Beberapa tupai dan burung saja telah gugur karenanya. Dan sekarang senapan itu akan mudah menggugurkan Tuan juga. Pak, senapan angin? Ya, boleh saja. Dengan gembira saya akan menembus kepala Tuan. Semoga Tuan dimakan setan. Oh, dengan gembira akan saya tembak alis mata yang begitu indah. Saya tidak heran dengan sesuatu yang begitu indah. Tuan, kasihanilah saya Tuan. Orang tua yang lemah ini. Tuan menakut-nakuti saya hingga saya hampir mati Tuan. Tolonglah Tuan. Pergi, itu pintu Tuan. Pergilah Tuan. Tuan. Saya harus menyelesaikannya dengan dua. Kau tidak usah banyak ngomong. Ya, dua. Bersama emansipasi. Ya. Semuanya akan menjadi jelas sekali. Saya tidak akan menolak pertengkaran ini. Saya tidak akan menolak pertengkaran ini. Hanya karena dia menentang saya. Apa yang begitu berbinasa. Saya benar-benar tidak heran lagi dengan alis mata yang begitu indah. Inilah senapan. Tetapi sebelum kita berduel, ajarilah dulu saya caranya menembak. Saya kurang biasa dengan senapan tadi. Ya. Boleh sekali. Oh, saya akan memanggil. Oh!
skuter 5,5. Ini sangat cocok untuk menembak burung keluar sana. Nyonya tahu, satu senapan angin ini memiliki harga Rp10.000. Ayo, baik. Begini caranya. Nah, begini dan alis matamu begitu indah. Sudah. Ah iya, begini. Arahkan ke sana. Merahkan kepalanya sedikit. Dan tangan kiri, tidaknya jangan kaki dan juga jangan gemetar. Ya. Dengan kepala, didiklah, tarik nafas dalam-dalam. Enak, bukan? Tidak enak menembak di dalam rumah. Mari kita bantu. Oh iya, Pak Darmo, jangan lupa bahwa Tobi harus diberi rumput 2 kali lipat hari ini. Ayo kita keluar. Saya belum selesai mengajari Nyonya. Saya harus mengajari Nyonya bagaimana caranya menembak udara. Terlalu, ini tidak perlu. Kenapa? Sebab itu urusan saya. Tuan takut. Hanya ikut saya. Saya belum merasa tentram sebelum membuat lubang di dalam Tuan yang saya benci itu. Apakah Tuan takut? Iya. Saya takut. Bohong. Kenapa tidak mau bertempur? Sebab saya suka pada Nyonya. Berani menjelaskan saya. Pergi dari sini. Dengarlah Nyonya, apa Nyonya masih marah kepada saya? Nyonya, lihatlah! Apakah saya harus bersalah karena Nyonya berusaha kepada saya? Apakah saya patut disalahkan? Apakah saya patut disalahkan karena saya jatuh cinta kepada Nyonya? Pergi dari sini. Saya benci pada Tuan. Seperti tikus yang terperangkap. Pergi atau saya tembak. Oh, tembaklah saya. Tembaklah saya. Nyonya tidak tahu betapa bahagianya saya. Mati di hadapan sepasang mata yang berkilau itu. Dengan alis luar biasa cantiknya. Betapa bahagianya saya jika tertembak oleh senapan yang dipegang oleh tangan-tangan mungil Nyonya ini. Ayo, tembaklah saya, Nyonya. 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 Ayo, tolonglah saya. Saya masih seorang priayi. Penghasilan saya tidak kurang dari 10.000 setiap bulan. Saya punya banyak perkebunan. Saya punya banyak kuda-kuda yang bagus. Bukannya menjadi istri saya. Nyonya, ya atau tidak? Sedihkan Nyonya. Tunggu dulu. Iya. Tidak apa-apa. Tuan boleh pergi. Tetapi tunggu dulu. Tidak, pergilah. Saya benci pada Tuan. Betapa marahnya saya ini. Jadi saya lindung itu kalau seperti ini. Kenapa berdiri di situ? Pergilah.
selama 5 tahun ini. Saya tidak pernah merasa jatuh cinta sehebat ini. Ya memang saya pernah bertengkar 3 kali karena urusan perempuan. Tetapi 12 perempuan telah saya tinggalkan. Ya memang 9 lagi meninggalkan saya. Tapi Nyonya, saya begitu cinta kepada Nyonya. Nyonya, sebentar lagi kebun kopi saya akan panen. Kebun cabai dan juga kebun bawang saya juga akan segera panen, Nyonya. Saya akan membayar bunga hutang besok pagi menggunakan uang simpanan saya. Yang saya butuhkan sekarang adalah Nyonya. Nyonya. Pergilah. Dan cium di tangan saya. Padarmo, jangan beri makan Tobi hari ini.